قويم ولا نطيع اللعيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق واسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا فضل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء والمرسلين وأولياء الشهداء والصالحين والدين الحاضرين من شيخنا أجمع الفاتحة الله يفتحه علينا فتح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإحلاث واليقين ثم إلى روح العلماء والعاملين وأولياء الصالحين والدين الحاضرين من شيخنا أجمع الله يكبر من الجميع ويعفو عن الجميع ويسهل عن الجميع في الدين والدين والآخرة كما أسلافنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah takarrama alaina bikum bi ni'amihi la tuqsa. As'aluhu tabarakallahu ta'ala ayasrifa anna kulli ghammah wa ayyahfadhana min kulli nigmah. وأصلي وأسلم على هذه النبي الأمة سيد المرسلين وخاتم النبيين وصاحب المعجزات والحجج القطيئة والبراهين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذ هبنا بالوجود المصطفى هادي محمد أما بعد. Pertama dan paling utama, marilah kita haturkan dasar puja beserta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana puja dan puji tersebut tidak bisa kita hitung dengan bilangan maupun hitungan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat Islam, iman, ihsan, sehingga pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di dalam ruangan majlis ini, insyaallah mudah-mudahan perkumpulan kita adalah sebab diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan kita diberikan sehat wal afiat dan mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan buat junjungan Nabi agung kita, basyaran lakal basyar, hakikatnya seperti manusia akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Siapa lagi kalau bukan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibba'il kiram, minggu kemarin kita sudah masuk pembahasan tentang furudul wudu. Di antaranya wudu kemarin kita sebutkan asal muasal daripada wudu itu asalnya dari pendapat mengatakan bahwasanya dari Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Allah Adam alaihi salam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mendekati pohon yang bernama pohon khuldi. Pohon khuldi ini dilarang oleh Allah untuk didekati, apalagi ngambil buahnya. Seperti kalau kita lihat di dalam Al-Quran, wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Dekat tidak boleh, apalagi berbuat zina. Begitu Nabi Allah Adam
dilarang oleh Allah mendekati pohon, wabil khusus mengambil buah yang ada di pohon tersebut. Ini larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam sorga itu semuanya penuh kenikmatan. Semuanya ada kenikmatan. Di dalam dunia juga penuh kenikmatan, tetapi ada larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu biasanya kalau di dunia, setiap yang penuh kenikmatan dan harganya tinggi, butuh kita mengeluarkan biaya, itu kenikmatannya biasanya dilarang oleh Allah. Itu biasanya seperti itu. Tapi sesuatu yang harganya murah, tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak, ini biasanya hal yang diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak semuanya, sebagian. Begitu Nabi Allah Adam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mendekati pohon yang mana pohon khuldi ini, sebab Nabi Allah Adam berdua dengan Siti Hawa. Namanya kalau laki-laki sudah digoda sama perempuan, ya kalau bahasa kita kelepek-kelepek dia, tidak telap dia, tidak sanggup. Sama kayak pejabat pemerintah kita. Istrinya minta beli emas, minta beli mobil, minta beli kebun. Otomatis suaminya yang jadi pejabat mau ndak mau harus mau. Caranya bagaimana, mau korupsi kek, mau ngapain, yang penting ada. Iya kan? Nah, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad, fadhfar bidzatid din. Yang dicari kalau cari istri itu agamanya yang kuat. Bukan fulusnya yang banyak atau paling cantik, enggak. Yang paling agamanya bagus, didikan agamanya bagus, itu yang dicari, yang ditekankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ke depannya kalau kita punya anak, punya keturunan, yang akan mengasuh mendidik anak kita adalah istri yang memiliki pengajaran agama. Istri kita bisa ngaji, anak kita insya Allah bakal bisa ngaji. Istrinya istiqomah dalam taat ibadah, insya Allah anaknya ngikut taat ibadah. Sebaliknya, kalau ibunya hobi keluyuran, anaknya otomatis keluyuran. Ibunya suka nyanyi di atas panggung, nyanyi dangdut, insya Allah anaknya bakal ikut. Tanpa dia sadari. Ya, anaknya tidak hobi. Tapi suatu saat nanti anaknya naik sendiri ke panggung nyanyi dangdut. Itu biasanya. Nah, jadi diperintahkan Nabi adalah cari perempuan yang fadhfar bidzatid din. Yang agamanya yang bagus. Karena dia madrasatul ula. Madrasah yang pertama yang mengajarkan kepada anak daripada adab, akhlak dan yang lainnya, keseharian istiqomahnya dan ngaji dan semuanya itu adalah seorang perempuan. Ini Siti Hawa, wallahu alam ya, memang sudah ditentukan Allah seperti itu. Maka turun Nabi Allah Adam ke bumi, maka ada kita. Kalau seandainya Nabi Allah Adam tidak diturunkan Allah di sorga, mungkin kita sudah di surga. Nah, maka ada hikmahnya semuanya. Karena perempuan yang meminta buah tersebut, Nabi Allah Adam digoda sama iblis. Sudahlah Adam, dekatin be, ente tengok-tengok buahnya, yang mana ente suka, kata iblis. Akhirnya lama-lama kegoda juga. Ya, karena yang minta siapa? Yang minta Siti Hawa. Sama kayak kalau kita punya istri ngidam, ya Pak Bu ya. Punya istri ngidam, ada manggo tetangga, istri kita bilang minta Pak, ambil manggo Pak. Ini adik lagi ngidam, kata dia. Kalau izin dulu orangnya dati, nunggu 2 jam, 5 jam baru orangnya balik ke rumah, baru izin repot. Kata istri ambil be dulu, kaki kita izin, kata dia.
Ya, terpaksalah suami tadi nyolok manggo, buah-buahan tetangga. Masuklah ke dalam tubuh anak tersebut. Ketika masuk ke dalam tubuh anak kita, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Manabata bimalin haram, sesuatu yang tumbuh dari sesuatu yang haram, fannar aula bihi, maka nar itu lebih utama baginya. Bagaimana anak kita mau soleh soleha, sedangkan yang masuk tersebut sesuatu yang haram. Kalau kita tetangga itu sebenarnya tidak mau diambil, ya tanamannya itu tidak mau diambil. Tapi kalau sudah diambil terpaksa, sudahlah saya ikhlas. Ikhlasnya karena terpaksa. Sudah Nabi Allah Adam ya dirayu sama Siti Hawa, dan begitu juga ada makhluk yang biasa merayu Nabi Allah Adam. Ini makhluk ini memang dari awal Allah ciptakan Nabi Allah Adam, dia tidak setuju sama Adam ini. Kayak mana dia bisa menjerumuskan Nabi Allah Adam dengan larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sudah tergoda. Siti Hawa nyuruh Nabi Allah Adam digoda sama iblis ngambil itu buah. Ketika buah tersebut diambil, ya, dimakan oleh Nabi Allah Adam. Setelah makan baru ingat Nabi Allah Adam, ya Allah kata dia, ini buah yang dilarang oleh Allah. Maka di dalam pendapat tersebut di dalam kitab Baijuri disebutkan Nabi Allah Adam itu melihat buah pohon yang dilarang oleh Allah menggunakan mata dan wajahnya. Dia ngelihat gini. Mata dan wajahnya memandang buah yang dilarang tersebut, pohon yang dilarang itu. Mengambil buah tersebut menggunakan tangan. Dia petik. Berarti menunjukkan pohonnya tinggi atau rendah? Tinggi. Nabi Adam itu tinggi. Jangan inti bayangin inti rendah sekarang ya. Kalau inti sekarang rendah, nyuluk pakai satang. Kalau Nabi Allah Adam itu tinggi, dia ngambil buah itu tinggal metil. Iya. Nah, mungkin kalau di sorga itu pohon itu disuruh nunduk dia. Syajarah bilang, nunduk sini, anak mau ngambil buah inti. Dia nunduk dewe. Nah, baru dipetil. Nah, kalau sekarang ini ada tak buah, ya pohon manggo misalnya, kita perintahkan, wahai pohon manggo, anak pengen mau ngambil buahnya ente. Ya, nunduklah ente. Ada? Tidak hati. Ya, tidak ada. Kalau bisa manggo itu kalau ente petik dia mau lari. Karena kenapa? Takut yang mati ini orang mencuri, maling. Dia mau lari atau orang ahlu maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Allah Adam melihat pohon dan buah tersebut, maka diperintahkan oleh Allah untuk membasuh wajah. Mengambil buah tersebut menggunakan tangan. Kalau buahnya kecil, tangannya satu. Kalau buah besar, kayak kelapa misalnya, otomatis kita mutarnya tangan dua, pegang kita. Karena buahnya besar. Setelah memakan buah tadi, Nabi Allah Adam memegang kepalanya. Ya Allah, kata dia. Baru ingat. Maka diperintahkan untuk mengusap sebagian ke kepala. Dan Nabi Allah Adam menggunakan kedua kakinya menuju pohon tersebut, maka diperintahkan untuk membasuh kedua kaki. Ini asal muasal diperintahkannya kita berwudu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau tegak mendirikan salat, maka basuhlah wajahmu, basuhlah kedua tanganmu sampai dua siku tangan, usaplah sebagian kepala dan membasuh kedua kaki sampai dua mata kaki. Ini perintah yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. Ada dua yang belum disebutkan, diambil daripada hadisnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah
niat. Apa dalilnya? Innamal a'malu binniyat. Kedua, terakhir tertib. Apa dalilnya? Ibda kama bada Allah fi. Mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi 2 di dalam hadis, 4 disebutkan di dalam ayat suci Al-Qur'an. Itu asal muasal kil pendapat ya. Kil itu bisa benar, bisa salah. Tapi kalau disebutkan dalam kitab, insya Allah apa yang dinukil oleh para ulama ya salaf terdahulu itu penafsiran mereka itu biasanya shawab ya, ada kebetulan di dalamnya, ada kebenaran. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Al-Imam Abil Hasan Asyadzili, Imam Abil Hasan Asyadzili ini beliau terkenal daripada kewalian beliau, kezuhudan beliau, kewaraan beliau, dan keilmuan pada zaman tersebut. Ada satu orang datang kepada beliau. Wahai Abil Hasan Asyadzili, saya ingin menjadi muridmu. Dan saya ingin merubah sesuatu benda menjadi benda lain. Misal contoh, ini ada air, kita sulap berubah airnya menjadi emas, bisa? Bisa. Ada air kita rubah menjadi perak, bisa? Bisa. Ada jenis air ya, jangan dikasih tahu nanti antum buat lagi. Ya, air perak itu antum buat nanti jadi perak. Ada emas yang dikelola bisa jadi emas. Kalau dalam ilmu kita, ilmu apa? Kimia ya. Ya, ilmu kimia. Ya, bisa menggabungkan antara satu jenis dan yang lain, menghasilkan jenis yang berbeda. Ini orang datang, dia tujuannya belum mau belajar itu. Kata Abil Hasan Asyadzili, mudah itu, tidak susah kata dia. Cuman ada 2 syarat. Apa kata Abil Hasan Asyadzili? Syarat yang pertama, dawim wudu. Ente langgengin wudu. Ketika hadas, kentut, buang hajat misalnya, langsung wudu. Buang hajat misalnya ada hadas, langsung wudu. Ini dilaksanakannya selama 1 tahun. Setelah wudu, sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat sunnah wudu. Ini laki-laki ini semangat dia. Akhirnya wudu, sholat. Setiap hari seperti itu selama 1 tahun. Ketika di penghujung daripada ikhtibar itu ujiannya. Ketika dia penghujung akhir ketika dia selesai wudu, dia mau ngambil air, ditimba airnya. Kalau zaman dulu orang kalau ngambil air sumur pakai sanyo atau enggak? Pakai gerekan sumur kan, pakai ember. Digerek, ketika dia ngerek air tadi dia angkat semuanya mal'an bidzahab. Di dalam ember itu penuh emas di dalamnya. Dalam ember itu penuh dengan emas. Saking takutnya dia sama emas tadi, diuntalnya lagi. Datang dia sama gurunya Abil Hasan Asyadzili, dia melaporkan hal tersebut. Kata Abil Hasan Asyadzili, sudah, ilmumu sudah cukup sampai di sini kata dia. Kata Abil Hasan Asyadzili, sekarang engkau pergi ke daerah fulan, engkau berdakwah illallah. Jadi kalau orang dulu mau memastikan gurunya sakti atau bukan, dia sanggup untuk mengamalkan apa yang diajarkan gurunya. Nah, kalau zaman sekarang berbeda. Ya, yang saktinya muridnya bukan gurunya. Karena kenapa? Muridnya lebih hebat dari guru. Apa yang diamalkan, disuruh perintah guru diamalkan, tidak diamalin. Berarti dia lebih hebat dari gurunya. Itu zaman sekarang. Nah, itulah keutamaan daripada mendawamkan daripada wudu. Begitu juga Nabi Allah Musa alaihi salam, ketika Nabi Allah Musa mau keluar, mau dalam keadaan musafir, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendawamkan wudu.
Apa wahyu Allah turunkan kepada Nabi Allah Adam, dawamul wudu ya Musa, engkau dawamkanlah wudu wahai Musa, la talummunna illa nafsak. Kalau terjadi sesuatu, jangan engkau menyalahkan dirimu sendiri. Jadi kalau kita misalnya musafir, mau berangkat, mau keluar rumah, mau kuliah, mau ke kantor, mau kerja, mau ke kebon, mau keluarlah. Nah, intinya sebelum keluar kita ingat ada wudu enggak? Wah, belum wudu nih. Sudah wudu dulu baru keluar. Itu insya Allah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal kita berangkat sampai kita pulang. Itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga jangan takut. Ketika malam kita mau tidur, dawamkan wudu. Karena apa faedah mendawamkan wudu? Ketika seseorang daripada umatnya Nabi Muhammad SAW dia mendawamkan wudu wa mata fihi, dan dia meninggal seketika itu, maka ia tawalla, yang langsung berhubungan dengan dia, ngurusin ruhnya dia di sampingnya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi mau sakaratul maut, Nabi ada di sebelahnya. Mandang wajah Nabi itu, malaikat nyabut, terasa tak? Tidak terasa. Sama kayak kita punya saudara, dulur, atau teman lah, suhib. Lama tak ketemu. Senang kita ketemu sama dia. Sampai apa? Telap kita begadang dari malam sampai subuh. Sanggup kita. Karena kenapa ngeladenin dia? Lama tak ketemu. Begitu juga ketika kita mau sakratul maut. Itu sakratul maut itu Masya Allah. Jadi cabut ruhnya kita seperti kasamnil khiyat. Seperti jarum, itu ada lubang. Lubang jarum itu kecil. Kalau benang jarum kita masukkan, itu kadang meleset. Susah masuknya. Ini ruhnya orang ketika dia mau dicabut seperti kepala onta dimasukkan di dalam lubang jarum. Masuk tak? Dipaksa, ditarik. Nah, itulah sakit sakaratul maut. Dahsyatnya. Tapi alhamdulillah sudah ditakhfif, diringankan oleh Nabi kita Muhammad SAW, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka orang mukmin itu kalau ruhnya dicabut seperti dia roha, istirahat. Cuman pindah alam baik. Awalnya dari alam rahim pindah ke alam dunia, setelah itu baru alam kubur, alam barzakh. Setelah itu terakhir baru hari pembangkitan. Hari pembangkitan ini baru nanti kita dihisab, ya, penentuan mau masuk surga atau masuk neraka. Itu tergantung amal kita masing-masing. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dawamkan wudunya kita, jangan sampai ya kita dalam keadaan tidak bersuci. Wabil khusus ketika lagi belajar, lagi taklim, lagi maulid Nabi, lagi ada majelis zikir misalnya, ada acara apapun keagamaan ataupun bukan keagamaan, dianjurkan untuk kita dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Furudul wudu sittatun. Fardu wudu ada 6. Al-awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Apa makna niat di dalam bahasa? Al-qasdu. Qasdu itu bertujuan atau bermaksud. Dalam syariat qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Bertujuan sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Itu dikatakan niat. Ada orang misalnya contoh, saya mau nanti besok mau sedekah sama anak yatim misalnya. Atau mau menginfakkan harta ke masjid atau ke pondok pesantren, atau misalnya membagikan beras sama orang yang tidak mampu. Itu niat atau bukan? Niat atau bukan? Bukan.
Kan banyak orang, ana niat nih, kalau ana kerja, nanti kalau goal ana dapat kerja, ana niat mau sekian persennya, 10%-nya ana infakkan di jalan Allah. Itu niat atau bukan? Hah? Bukan nih, bukan niat. Karena kenapa? Niat itu kalau di dalam syariat berbarangan ya. Qasdu syai' bertujuan sesuatu berbarangan dengan perbuatan. Itu dikatakan niat. Ada kalau dalam bahasanya azam, baru keinginan, cita-cita, keinginan kalau dapat ini bakal memberikan ini sekian persen. Karena kenapa? Keinginan itu kadang-kadang tercapai, kadang-kadang tidak tercapai. Cuman banyaknya lupa. Iya, kalau orang sudah sukses, ketika dia sudah naik, jadi pejabat, ya, jadi apapun, anggota dewan, ya, kan dia kalau sosialisasi kan banyak, iming-imingnya banyak kan, pengen mau ini nanti, mau bikin ini, planningnya ini, sudah naik lupa. Nah, itu bukan dikatakan niat. Itu dalam bahasanya azmun, baru berkeinginan, tapi bukan dikatakan niat. Akan tetapi di dalam madhabuna Syafi'i, ada pendapat dalam madhab Syafi'i mengatakan azam berkeinginan tersebut menduduki kedudukan niat. Maka ada kadang orang sholat tidak pakai usolli lagi, langsung Allahu Akbar. Iya kan? Pernah nih nggak? Iya, pernah. Tapi dalam madhab kita Syafi'i, kalau dalam sholat, wudu, ibadah itu harus berbarengan dengan niat. Kalau tidak sah. Menurut pendapat mengatakan sama. Tapi kalau dalam syariat itu berbeda. Adapun hukum niat. Sekarang kita bahas apa sih hukum di dalam niat. Di dalam hukum niat, al-wujub ghaliban. Niat itu terkadang hukumnya wajib. Seperti niat wudu wajib atau tidak? Wajib. Niat sholat wajib. Misal contoh, ketika kita wudu, kapan niatnya? Ketika kita nyiram wajah, kita wudu misalnya kita contohin. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar. Ini diangkat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala. Dia sudah ngalir. Bukan kita ambil dulu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala baru disiram. Enggak. Itu salah. Ya. Yang betulnya berbarengan. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala. Itu dikatakan niat. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Berbarengan dengan perbuatan. Sama seperti sholat. Kan kalau kita sholat di masjid itu kadang imam kan usolli gitu. Kedengaran, makmum dengar. Makmumnya juga kadang usolli fardhu maghribi tarata raka'atin mustaqbilal qiblah makmuman lillahi ta'ala. Makmuman ada lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sah ada takbirnya? Sah takbirnya? Takbirnya tidak sah. Jadi kalau dilafatkan hukumnya adalah sunnah. Diniatkan di dalam hati hukumnya adalah hati itu di mana? Di sini, bukan? Ini apa nih namanya? Dada. Hati itu sebelah kiri. Maka kalau ada orang sholat itu, kadang ketika dia takbir tangannya gini. Ya. Ngapa dia mencong enggak ke kiri gitu? Untuk menjaga hatinya. Ya, untuk jaga hatinya. Cuman kalau seandainya ada kulit, ada tulang itu sudah aman ya hatinya. Tapi kadang-kadang kalau sholat hatinya kita kadang melenceng-lenceng, betul? Lagi takbir Allahu Akbar, kadang ke pasar. Lagi sholat tapi dia di pasar, subhanallah. Sudah itu di swalayan, lagi sholat dia hatinya ke swalayan. Lagi sholat hatinya urusan dunia. Nah, maka di dalam sebagian mengatakan maka dipegang hatinya supaya kenapa? Supaya selalu ingat, oh ini hati ini jangan lalai. Tetap dia harus
ingat, fokus menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tetap menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan ngerayau-ngerayau hatinya. Banyak ya. Di kalangan semuanya. Ada yang pernah ada ngerayau hatinya? Ada? Enggak. Apalagi yang biasanya imam sholat tarawih akhir. Imam sholat tarawih akhir-akhir tarawih itu. 29, 28, 29, 30. Sering imam salah. Iya kan? Karena kenapa pikiran imam tadi? Besok nak masak ketupat, nak masak ini, masak itu, masak ini. Fulus belum ada kata dia. Lagi sholat ini. Masya Allah. Ala kulli hal. Jadi hati itu letaknya di sebelah kiri. Maka dianjurkan untuk dipegang. Supaya kita fokus, ya, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal. Jadi bagaimana ketika kita takbiratul ihram, tetap kita lafadzkan usolli fardha isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah ma'muman ada'an lillahi ta'ala. Tidak masalah, boleh, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kita baca dilafadzkan hukumnya sunnah. Ketika takbiratul ihram, Allah, Allah, ini mulai dalam hati kita usolli fardha isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah ma'muman ada'an lillahi ta'ala, bar, selesai. Atau diterjemahlah pakai bahasa, diikrarkan dalam hati. Sahja aku sholat maghrib 3 rakaat, ya, ma'muman adaan lillahi ta'ala. Sudah, dari Allah, bar itu selesai. Niatnya di dalam hati. Nah, maka dilafadzkan hukumnya adalah sunnah dan diniatkan dalam hati adalah hukumnya wajib. Wa zamanuha, dan kapan zaman waktu niat tersebut? Awalul ibadat ila shaum. Semua dalam ibadah kecuali puasa. Kalau puasa ini kalau dalam mazhab Imam Malik boleh diniatkan sahaja aku puasa bulan Ramadan 1 bulan penuh fardhu lillahi ta'ala. Itu menurut Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i boleh enggak? Imam Syafi'i enggak. Dia setiap malam sebelum masuk waktu fajar dia sudah mulai niat. Itu batasan waktu dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, kecuali puasa. Jadi semua ibadah contohnya seperti wudu. Dia harus di awal. Salat juga dia harus di awal niatnya. Tidak boleh niatnya ke belakang atau mundur duluan, atau duluan niat setelah itu wudu, atau wudu setelah wudu baru niat. Nah, itu salah. Jadi dalam ibadah dia harus berbarengan dengan perbuatan. Wa kaifiyatuha, adapun tata cara niat takhtalifu bi ikhtilafil manwi, berbeda dengan siapa yang meniatkannya. Misal kita niat contoh sholat ya. Inti mau sholat apa? Ana mau sholat maghrib. Tapi niatnya isya, sah enggak? Tidak sah. Sholat apa inti? Ana sholat duhur. Tapi niatnya sholat subuh. Tidak sah. Atau misalnya dia niat subuh, sholat subuh. Tapi niatnya sholat duha, itu juga tidak sah. Nah, dia harus kefianya harus cocok sesuai dengan apa yang diniatkan. Jadi kalau kita sholat maghrib, ya niatnya sholat maghrib. Jangan nanti sholat maghrib kaget niatnya sholat isya atau sholat subuh. Nah, ini diantaranya adalah kefiyah di dalam niat. Dan begitu juga diantaranya syarat di dalam niat itu ada 6. Pertama al-islamun nawi, yang niat tersebut adalah orang Islam. Keluar dari perkataan Islam kafir ataupun murtad.
Jadi orang kafir, orang murtad itu la yu'tabar, tidak dianggap niatnya. Biarpun dia baik. Orang kafir misalnya niatnya mau naik haji misalnya. Orang kafir mau sholat, orang kafir mau puasa, orang kafir mau bayar zakat, orang kafir mau infak, orang kafir mau sholat, orang kafir mau iktikaf di masjid misalnya. Ala yu'tabar, maka niatnya tidak dianggap. Itu syarat di dalam niat. Yang pertama adalah Islam nawi. Kedua at-tamyiz. Syarat di dalam niat itu dia harus tamyiz. Apa itu tamyiz? Ada yang tahu tamyiz? Apa itu pengertian tamyiz? Ada yang hafal? Nah, itu tamyiz mayufarriqu baina yaminihi wa shimalih. Orang yang bisa membedakan antara kanan dan kiri. Kita punya anak ya. Umurnya 4 tahun. Tamyiz belum? Belum. 5 tahun? Belum. 6? Ya, 6 tahun mendekati tamyiz. Kita tanya, "Nak, mana tangan kanan?" Nah, makan tangan kanan. Makan dia. Wa ya'kul wahda, dia makan dewek, tak disuapin. Wa yastanji'u wahda, ceboknya dicebok sendiri, tak dicebokin orang tua. Setelah itu mayufariqu bainal khair wasyarr, dia bisa membedakan antara yang jelek dan yang baik. Nak tak boleh nak ya ngambil barang orang, haram hukumnya. Oh iyalah Pak, tahu dia. Oh jangan diambil, ini punya orang lain. Ada juga di dalam riwayat disebutkan mayufarriq bainal tamrah wal jamrah. Yang dia bisa membedakan antara korma sama bara api. Ditanya misalnya ngapa tidak dipegang? Panas kata dia. Tahu berarti dia ya bara api sama korma. Diambilnya korma. Ngapa ngambil korma? Manis kata dia. Nah, itu namanya tamyiz. Nah, jadi kalau anak tamyiz ini boleh dibawa ke masjid. Jadi dikasih tahu, "Nak, kaki kalau dalam masjid jangan main-main ya, orang sholat inti sholat, orang zikir inti zikir, orang doa inti doa. Setelah doa baru boleh keluar." Iya bah katanya. Ini baru tamyiz namanya. Nah, tapi banyak juga yang SD lah kelas 4, kelas 5, malahan ada yang SMP, SMA, kuliah. Main dalam masjid. Main apa? Main game slot. Nonton YouTube dia orang lagi khutbah Jumat, nonton YouTube. Masya Allah. Kayak datik waktu yang lain. Subhanallah. Ada, betul? Ada kan? Kalau yang tua, udhur, maklum. Ya, udhur. Dimaklumin. Ini kalau yang masih muda, yang kuliah, yang SMP, SMA itu, ya sudah akil baligh dan faham dia, dan dia sudah tamyiz. Kalau yang sudah udhur itu sudah rufi al-qalam, sudah diangkat catatannya. Ya, kalau catatannya sudah diangkat, sudah diamin baik. Sama kayak di tarim. Di tarim itu khotib lagi sholat. Ketika khotib sholat, baca surahnya salah. Kan maklum kalau di dalam fikih, kalau imamnya salah baca surah, yang di depannya benarin suruh nyambung, betul? Disambung. Atau misalnya dak ingat si imamnya, kita niat zikir subhanallah. Tapi kebetulan ada orang yang maghrum, orang gilo. Kebetulan orang gilo ini sholat Jumat dia. Apa ditegur imamnya? Dia tegur, "Shallu ala nabi." "Shallu ala nabi." Masya Allah, orang gila be solawat sama Nabi SAW. Itu di Tarim, di Hadramut. Kalau di Yaman di Tarim Hadramut itu orang gilonya solawat, orang gilonya baca Quran. Karena kenapa? Dia ya gilonya hafal Quran. Kalau kita di Indonesia, ya orang gila bunuh imam biasanya. Ya musim kan, orang gila bawa kapak, orang gila telanjang.
Kalau di sana orang gila bawa Al-Quran. Orang gila salawat sama Nabi SAW. Jadi syarat di dalam niat diantaranya adalah tamyiz. Itu pengertian tamyiz yang kita sebutkan. Setelah itu ilmun bil manwi, mengetahui apa yang diniatkan. Apa yang kita niatin harus tahu. Kita mau sholat zuhur, ya harus niat sholat zuhur. Tidak boleh niatnya yang lain. Setelah itu ada muta'alliq qat'iha bi syai', dan tidak boleh kita menggantungkan sesuatu untuk memutuskan ibadah. Misal lagi wudu, sudah niat wudu. Nanti kalau pertengahan basuh tangan atau ngusap sebagian kepala, kalau suhib ana datang, ana batalin. Batal wudunya. Karena dia menggantungkan kepada sesuatu. Jadi kalau ibadah itu niat murni, tidak boleh bergantung kepada yang lainnya. Atau misal lagi sholat, ngapa ente belum sholat? Ana lagi nunggu suhib, bentar lagi mau datang, dia dari jauh. Sudahlah ente sholatlah dulu. Akhirnya dalam hatinya dia, ini kalau sohib ana datang pertengahan sholat, ana batalin sholat ana. Belum sohibnya datang, sholatnya sudah batal. Karena kenapa? Dia menggantungkan sesuatu yang membatalkan di dalam sholat. Sama sholat, wudhu dan yang lainnya. Wa ada mutaraddudi fi qat'iha, dan tidak boleh bimbang di dalam putus sah atau tidak ya. Sah atau tidak sholat ini ya. Sah atau tidak. Wudhu atau belum. Sudah. Ya wudhunya tidak sah. Sholatnya juga tidak sah. Itu diantaranya ya, syarat di dalam niat. Dan ada juga kenapa disebutkan di dalam menafikan di dalam niat tersebut untuk membedakan i'adah anil ibadah, untuk membedakan kebiasaan dengan ibadah. Jadi kalau kebiasaan sama ibadah itu berbeda. Contoh kalau kita mandi pagi itu pakai niat enggak? Tidak pakai niat. Ente mau kemana mandi pagi? Ana mau kuliah, mau kerja, mau sekolah, mau berangkat dan yang lainnya. Mandi pagi. Dan diniatkan. Kalau tidak diniatkan maka dia tidak dapat pahala sama sekali. Jadi kalau ente mandi pagi, ya, air yang keluar banyak, ya itu lebih afdal diniatkan. Jadi kalau diniatkan apa niatnya? Saya niat apa yang diniatkan oleh orang yang soleh. Jadi mandinya kita, mandi pahalanya adalah pahala sunnah. Jadi sayang kalau mandi pagi itu tidak diniatkan. Kadang kita mandi cepat, habis, sederom pun habis, sederom sebak itu habis mandi. Nah, tapi kalau sebak sama satu derom itu habis, kalau ente niat untuk amal soleh, itu insya Allah yang ngalir itu pahala semua. Yang ngalir dari tubuhnya itu pahala. Pahalanya pahala sunnah. Nah, sudah yang pertama adalah niat. Niatnya apa? Nawaitul wudhu'a. Ya. Lirafil hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala. Nah, yang pertama adalah niat. Atsani, kedua daripada furudul wudhu, ghuslul wajh. Membasuh wajah. Wajah itu yang mana? Kalau bahasa Jambinya apa? Muko ya. Ayo muko ente katanya. Mana muko? Ini muko. Nah, kalau dalam bahasa itu min manabiti sya'r, dari tumbuhnya rambut di sini nih. Nah, ini di ubun-ubun nih tumbuhnya rambut ila lihyain, sampai ke jenggot atau ila dzaqan sini. Dagu nih. Dari sini sampai ke sini. Ini batasan daripada wajah kalau dia apa? Manjang. Kalau dia ngelebar mabaina udhunain, antara dua telinga kecil ini, telinga kecil. Ada pendapat juga ulama mengatakan telinga ini termasuk daripada wajah.
Tapi kalau dalam bahasa kita Indonesia, telinga masuk wajah atau enggak? Enggak. Tapi dia kalau berhadapan ngikut juga ngadap. Iya kan? Enggak mungkin di belakang dia. Karena kenapa? Karena ketika bayi, ya, anak bayi yang di dalam rahim ibunya, ketika dia dalam rahim ibunya itu, telinganya kita tuh ketutup seperti ini. Kenapa hikmahnya? Bayi itu telinganya ketutup dalam rahim ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu hobi ghibah. Anak-anak itu tidak senang dengar ghibah, maka telinganya ketutup. Ditutup apa memang ketutup? Ya, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dengar sesuatu. Tapi kalau dia misalnya koneksinya Al-Qur'an ataupun sesuatu yang baik, ini dia otomatis terbuka dia. Masuk. Maka kadang-kadang kalau kita ngelihat anak-anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun, ya tiba-tiba langsung hafal Quran. Dari mana dia? Karena ibunya sering baca Quran atau sering dengar Al-Quran. Cuma masalahnya kita nih kadang-kadang baca Quran hobi juga, dengar dangdut hobi juga. Dengar sinetron, nonton sinetron hobi juga. Ya, lengkap. Ya, kalau bagus difokuskan anak itu dari kandungan 3 bulan ke 4 bulan, itu difokuskan dia supaya Anda dengar lantunan ayat suci Al-Quran. Ketika dia masuk 9 bulan, lahir, ketika kecil dihidupkan lagi. Sampai 1 tahun, 2 tahun, menjelang dia merangkak, jalan, mulai dia bisa bicara, insya Allah lantunan yang keluar daripada lisannya adalah ayat suci Al-Quran. Tapi kadang-kadang kita ini terlena ya. Kadang-kadang terlena gitu. Kayaknya sudah nak dengar dangdut bilang katanya. Kadang-kadang hidup di TV macam-macam yang aneh-aneh. Nah, itu ya aku lihat tergantung kedua orang tuanya masing-masing. Kalau mau dijadikan anak tersebut Yahudian, silakan boleh. Mau dijadikan Nasranian, jadikan Nasrani. Tergantung kedua orang tuanya. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan wajah itu sesuatu yang ketika berhadapan atau taqa'ul muwajjah. Ketika dia berhadapan saling bertatapan, itu namanya wajah. Misal contoh, ada orang saling bertatapan tapi wajahnya inti di depan, Habib di belakang. Itu bertatapan atau bukan? Bukan. Misal kalau bertatapan seperti itu kesinggung enggak? Kesinggung inti. Ya. Tapi kalau tatapan wajah antara wajah, maka dikatakan taqa'ul muwajjah. Maka dikatakan kalau bahasa Indonesia wajah apa? Muka itu bahasa Indonesia. Bahasa ini Jambi. Wajah ya. Berarti ngambil bahasa Arab berarti. Iya kan? Ngambil bahasa Arab. Jadi bahasa Indonesia ada ngambil bahasa mana duluan Arab sama Indonesia? Duluan Arab. Berarti Indonesia mengadopsi bahasa Arab. Alhamdulillah. Ya. Itu wajah. Dari telinga. Maka ketika kita basuh wajah, itu diiringin dengan membasuh kedua telinga. Ketika kita wudu, ambil air, kaget sunnah-sunnahnya kaget terakhir. Kita bakal jelasin sunnah-sunnah. Sekarang ini yang wajib-wajibnya dulu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala. Sudah kiranya sudah lengkap, baru diiringin sama telinga. Sampai 2 kali begini juga. Sampai 3 kali terakhir. Apa ada kil pendapat mengatakan telinga itu termasuk daripada wajah. Ya, termasuk daripada wajah. Maka dalam mazhab Syafi'i, telinga itu tidak dimasuk hitungan. Karena dia hukumnya sunnah. Tapi kalau pendapat yang mengatakan telinga itu bagian daripada wajah, maka wajib
dibasuh. Maka khurujan minal khilaf, keluar daripada pendapat mengatakan wajib, lebih afdol kita basuh sekalian ketika basuh wajah. Kalau tidak basuh kayak mana, Beb? Ya tidak masalah. Sah juga. Sah. Nah, lebih afdalnya itu termasuk sunnahnya dibasuh. Nah, sudah di dalam wajahnya kita kan banyak bulu dah. Ada berapa bulu di wajah? Ada 20. Mau dihitung? Apa tu salah? Hah? Ya, alis 2. Bulu mata 4. Setelah itu hidung kan di dalam. Inti ketika basuh wajah, hidung inti masukin air ke dalam. Nah, itu sunnahnya. Ada mad-madah sama istinsyak. Ya kumur-kumur sama masukkan air ke hidung, itu sunnahnya. Jangan inti masuk bulu hidung juga. Dia yang di luar, bagian di wajah ini. Berapa tadi? Ada 6. Kumis 7. Ada orang yang punya ojongnya ini nah, kayak apa? Iya, kayak kumis lele ya. Sini. Berarti itu 8 9. Ya, setelah itu apa lagi? Dari sini ke sini nih. Kan ada orang kan punya rambutnya cuma segini. Jadi berapa? 11. Turun lagi antara sini ke sini apa namanya? Jambang ya. Ya, jambang. 12. Setelah itu dari sini ke sini. Ini ada tulang ini. Ya, godek namanya. Ya, 13. Setelah itu baru janggut. 14. Nah, sisa yang lainnya? Di sini nah. Sibalan. Jarang kita ada ini ya. Ada beberapa orang paling yang ada sini. Jadi 16. Apa lagi? Ada rambut yang tumbuh di antara sini. Di sini ini kan kadang rambutnya sampai ke sini. Nah, itu berapa? Nambah 17, 18. Setelah itu ada rambut yang di ghamam namanya. Yang tumbuh di jidatnya. Berapa? 19. Nah, satu lagi apa? Ada yang tahu? Ada yang bulu yang tumbuh di antara khaddan, antara pipi. Pernah lihat? Ada yang tumbuh bulu di sini? Nah, itu lebih malah 21. Ala kulli hal. Nah, itu bulu yang ada di dalam wajah. Kenapa kok dihitung bulu yang ada di wajah? Ini kaget pembahasannya masalah tentang apakah wajib bulu yang ada di wajah, jenggot, jambang, alis, bulu mata, kumis, semuanya itu. Dan begitu juga bulu yang tumbuh di dahinya, di pipinya, apakah wajib semuanya dibasuh zahir sama batinnya? Itu pembahasannya, maka disebutkan oleh ulama, dihitung bulu yang ada di wajah. Jadi disebutkan bahwasanya apa bedanya kalau misalnya bulu tersebut di dalam wajah kita itu ada 2 bagian. Ada yang khafif, ada yang kathib. Ada yang tipis, ada yang tebal. Ada yang bilang dari mana Beb tahu tipis sama tebalnya? Sudah, kalau kita duduk 1 meter, 1,5 meter lah. Misal kalau kita lihat jenggot orang, kayak Habib jenggot. Ini tipis. Nampak apa? Yara basyaratuhu fi majlisi takhattub. Ketika duduk berhadapan, nampak ya celah-celah kulitnya. Itu namanya tipis. Ada lam yura yang tidak nampak ketika duduk berhadapan, itu namanya adalah kathib, tebal. Kayak kalau orang-orang Saudi itu, ya orang-orang luar negeri itu kalau jenggotnya tidak nampak lagi kulitnya. Orang saking tebal jambangnya, kulitnya tidak nampak. Kami bakar masih nampak. Nah, ini namanya khafif. Kalau kathib itu tidak nampak sama sekali. Nah, di dalam situ ada hukumnya. Apakah wajib dibasuh zahir sama batinnya, atau zahirnya saja, atau batinnya saja yang dibasuh?
Nah, di sini di dalam hukum dalam madhab kita Imam Syafi'i, kalau dia khafif, tipis, nampak kulitnya dari dalam keadaan kita duduk, maka wajib dia dibasuh dohir sama batin. Jadi kalau wudhunya harus digosok. Gosok gitu. Gosok gitu. Bulu alisnya juga kayak ini. Digosok. Kalau dia tipis. Kalau dia tebal, hukumnya wajib hanya dibasuh dohirnya saja. Nah, dohirnya saja, luarnya saja sudah cukup. Tidak harus digosok-gosok kayak itu, tidak. Ya, nah, itu cukup. Tapi kalau digosok-gosok itu hukumnya sunnah kalau dia punya rambut yang ada di wajah, jenggot jambangnya tebal. Kalau dia tipis, dia wajib dohir batin. Kalau dia tebal, maka dia hanya cukup di dohirnya saja. Ada timbul lagi permasalahan. Bagaimana Bib seandainya Bib pembahasannya apakah khusus laki-laki saja atau perempuan? Ini sama. Mau dia laki-laki ataupun dia perempuan. Kalau perempuan ada yang punya jenggot? Pasti ada. Ada kemarin di Jawa jenggotnya kayak laki-laki. Perempuan. Apakah wajib dia basuh dohir sama batin? Tetap wajib. Dia basuh sama dohir dan batin. Ala kulli hal. Nah, itu hukum di dalam membasuh syu'ur atau rambut yang ada di wajahnya kita. Nah, intinya kalau yang khafif itu tipis, kalau dalam keadaan duduk nampak kulitnya. Kalau dia tebal, kalau kita duduk 1,5 meter itu tidak nampak kulitnya, maka dia wajib hanya membasuh bagian dohirnya saja. Tetapi di sela-sela itu hukumnya hanya sunnah. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antaranya adalah ghuslul wajhi. Ats-tsalis yang ketiga, ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Membasuh kedua tangan sampai kedua siku tangan. Iyadun lughatan min ru'usil asabi ilal katif. Dalam bahasa, kalau bahasa kita Indonesia misalnya, ditanya mana tangan? Iya kan? Ini tangan nih. Dari mana kalau bahasa kita tangan? Dari ujung sini sampai ke sini nah. Ya, ke lengan kita ini. Ini dikatakan tangan. Ya. Kalau batas ini tangan enggak? Nih, tangan atau bukan nih? Tangan juga. Ya, itu dikatakan tetap tangan. Nah, ini pembahasan. Kalau di dalam masalah kisos, potong tangan kata orang. Ya. Kalau kisos itu kalau dia sudah sampai nisabnya maka tangannya dipotong. Misalnya ada orang maling motor. Sampai nisabnya. Ketahuan, ditangkap. Atau maling sapi misalnya. Atau maling sapi. Tangkap, ketahuan. Di mana maling sapinya? Di Saudi sana. Kalau di Indonesia maling sapi enggak dipotong tangan enggak. Iya, cuman disentrum deh. Disentrum, ditendangi. Ala kuliah. Mana enak potong tangan apa sentrum enak? Potong tangan mau? Insyaallah. Berarti ada niat mau maling nih kayaknya. Jangan ya. Duduk ke majelis ilmu, maling ilmu baik. Ya, jangan maling yang lain. Jadi tangannya ini ya dipotong kalau mimbabil kisos dari sini nih. Pergelangan ini. Jadi kalau dia maling mencuri sudah sampai nisabnya, kayak mana motong tangannya? Sakit atau tidak? Nah, itu biasa kalau ilmu kedokteran disuntik dulu, dibius. Sudah dibius, baru ini ditarik. Ini ada spesialisnya khusus tukang tarik tangan. Patah dia, lepas ini engselnya, baru dipotong. Kalau dibius dipotong sakit enggak? Tidak. Tapi setelah itu dia lepas, tangannya potong, orang kampung tahu. Oh ini habis maling ini. Malu kan? Malu. Enak ente masuk penjara disentrum.
Kalau sindrom tuh ya, efeknya bisa stres, ya. Bisa gila. Ala kulli hal. Itu di dalam babul kisos. Kalau di dalam bab wudu, min ru'usil asabi ila mirfaq. Ini mirfaq, siku tangan. Ini dari sini ujung sini sampai siku tangan. Ini sering banyak kejadian. Kadang kalau anak-anak kuliah, ya. Kadang bukan anak kuliah, be. Kadang dia pakai baju lengan panjang. Ketika digulung, dising-sing sama dia, batasnya cuma sini. Dia basuh di keran, basuh atas sini, be. Belakang ini tak kena. Sah tak wudunya? Ini hati-hati. Jadi diginiin, ditarik. Kalau bisa dibuka bajunya. Maka pakai baju singlet dalam. Itu baju ini kerah tangan panjang kita lepas. Ya. Kita pakai singlet, dising-sing lagi. Baru dilebihkan basuhannya. Apa? Daripada kaidah man la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah, maka ketika kita lebihkan, sempurnakan di dalam basuhan, di dalam wudhu tersebut, basuh tangan ataupun wajah, itu babnya malah itu wajib ila bihi. Maka hukumnya menjadi wajib dilebihkan. Nah, kadang-kadang solatnya khusyuk, tapi wudhunya tidak sah. Sah solatnya? Tidak. Ya, itu banyak kejadian. Jadi wudhu itu diperhatikan. Perhatikan wudhunya jangan sampai salah. Setelah itu, kalau tangan di dalam bahasa dari ujung sini, ujung jari sampai ke lengan ini. Ini dalam bahasa. Dalam kisos dari ujung jari sampai ke pergelangan tangan. Kalau dalam wudhu dari ujung jari sampai ke siku tangan. Apa tangan ini dibilang siku? Kenapa dibilang siku? Kalau duduk hobi nyikut, ya. Kalau dibilang sikut. Ala kulli hal. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat suci Al-Qur'an. Sudah. Timbul lagi permasalahan. Misalnya contoh wajah tadilah, kita balik lagi ke wajah. Kebetulan ada orang yang dilahirkan kepalanya dua misalnya. Apakah wajib kedua-duanya atau basuh sikok, be? Wajib kedua-duanya dibasuh atau cuma sikok, be? Keduanya. Yang sebelahnya, mata sebelahnya ini bergerak, sebelahnya bergerak juga. Atau sebelah sini mulut, sebelah sini hidung. Hidung bernapas, mulutnya bergerak. Apa basuh separuh, apa basuh semua. Nah, itu ranahnya dalam kitab fikih. Itu PR minggu depan. Ya, PR minggu depan dicari. Apakah wajib anggota tubuh yang nyambung di dalam anggota wudhu yang lebih? Apakah wajib dibasuh atau tidak? Sama kayak tangan. Ada orang punya tangan misalnya lebih tangannya. Atau misalnya jarinya lebih, dia 5, 6. Sebelah kanan 6, sebelah kiri 6. Lebihnya itu wajib tidak dibasuh atau dilewatin, be. Nah, itu ranahnya dalam kitab fikih. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi' mashu syai' minar ra'si. Yang keempat, mengusap sebagian daripada kepala. Beda al-ghasal sama mashu. Ghasal itu membasuh. Kalau masah cuman mengusap. Ngambil air tanpa ada diteteskan air, misalnya ngambil air dibuang airnya. Usap sah. Kalau basuh dia harus airnya diangkat dan airnya netes. Itu namanya ghusl. Namanya membasuh. Kalau mengusap beda dengan membasuh.
Jadi kalau kepala cukup basuh. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i cukup satu rambut. Misalnya kita ambil airnya setelunjuk nih, dikit di keran, kita senggol air, masukkan ke sini cukup. Tidak harus banyak-banyak. Nah, nanti ada khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan harus dibasuh semua. Ada yang mengatakan rubuk seperempat. Kalau mazhab kita Syafi'i cukup satu helai rambut sudah cukup. Di mana tempatnya mengusap? Itu tempat yang diusap adalah tempat yang tumbuh rambutnya. Bukan rambut yang panjang diusap ujungnya, enggak. Kan ada orang rambutnya panjang kan? Susah lah di sini kayak misalnya bekas apa di sini, bekas minyak apa itu takut luntur, akhirnya ujung rambutnya dibasahin. Itu tidak cukup. Jadi tempat tumbuh rambutnya yang diusap. Itu baru sah. Nah, nanti insyaallah minggu depan kita bahas tentang mashu syai' minar ra'si, khilaf di antara ulama masalah membasuhnya. Dan begitu juga ada khilaf antara Imam Malik ketika kita berangkat haji. Berangkat haji kalau kita pakai mazhab Imam Syafi'i, bersentuhan sama perempuan yang bukan mahram atau istri kita, bersentuhan, wudu kita batal kan? Batal. Bagaimana tidak batal? Nah, nanti ada dalam mazhab Imam Malik atau dalam mazhab Imam Abu Hanifah dan dalam mazhab Imam Syafi'i. Insyaallah minggu depan bakal kita bahas. Sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan? Fadhlu, silakan. Kalau taradud ya, bimbang atau ragu, sudah basuh tangan atau belum? Ya sudah basuhlah tangan. Apakah ngulang wajah lagi? Enggak, tangannya sudah cukup. Ya, basuh tangannya cukup. Sama kayak orang mandi janabah. Misal mandi janabah sudah lengkap. Akhirnya tahu di sininya ini ada lakban. Noh, kena lakban. Ditariknya ada sedikit yang belum kena air junub, mandi janabah. Sah atau tidak mandinya? Mandi dia sah, tapi yang belum sah ini yang sedikit ini, yang lum'ah ini. Nah, jadi ala kulli hal, sudah datangkan air yang suci dan mensucikan, taruh di keran, niatin. Wa itu rafal hadatsil akbar, fardhon lillahi ta'ala. Sudah, cukup. Tidak harus dia ngulang dari awal. Dan begitu juga ada yang mengatakan pembahasan tentang mandi janabah, nanti ada pembahasan tentang mandi janabah. Apakah mandi junub itu kita tidak boleh pakai sabun atau pakai sampo? Boleh atau tidak? Boleh. Ya, karena kenapa awal ketika kita mandi kan kita siram dulu air. Niat kan? Ketika awal kita mandi sudah istinja, cebok semuanya kita bersihkan. Bagian belakang kita bersihkan semua, baru kita niat mengangkat hadas besar. Sudah rata, selesai, pakai sabun, pakai sampo, mandi kita yang awal itu sudah sah. Bagaimana kalau dia diawali dengan sabun dan dia niat mandi janabah, sah atau tidak? Ya tetap sah. Karena kenapa? Karena dia mendatangkan air yang suci dan mensucikan untuk membilas sabun dan sampo. Jadi sampo dan sabun tadi kan luntur, turun ke bawah. Ketika dia nyiram yang keduanya, yang ketiganya baru rata airnya, sah. Yang tidak sah itu kalau kayak mandikan jenazah. Mandi jenazah itu pakai sabun, diaduk. Nanti mandi junub pakai air sabun, ya tidak sah. Ya, kalau misalnya kita mandi, sudah itu teman diiringin dengan air sabun sama sampo, sah. Karena setelah itu kan kita bilas kan. Bilas yang mensucikannya itulah yang menyebabkan sah mandinya kita.
Kalau awalnya memang mandinya pakai sampo atau pakai sabun itu memang tidak sah. Karena airnya sudah bercampur ya. Sudah bercampur dengan sabun, bercampur dengan sampo. Nah, itu kalau wudhu sudah langsung basuh tangannya, tidak ada harus ngulang wajah lagi. Tidak ada harus ngulang wajah. Ada yang ditanya lagi? Fadhol. Nah, pembahasannya tentang bid'ah atau tidaknya. Karena di dalam riwayat itu kan ada tuh riwayat. Riwayat itu kan macam-macam berbeda ya. Apakah ini membaca kalimat tersebut di tempat yang berbeda, yang dikatakan Imam Nawawi misalnya ini mahal bid'ah yang tidak dilakukan. Ala kulli hal. Tapi kalau di tempat lain apakah dia bid'ah juga atau tidak? Tidak. Dia khusus di tempat itu saja. Tapi Imam Nawawi dia yurai hadis karena Imam Nawawi ini afqah sama muhaddis ya. Kalau Imam Rafi'i dia cuman ahli fikih. Maka yurai gol hilaf yang mu'tamad paling kuat itu adalah pendapat Imam Nawawi. Ke Imam Nawawi dipakai. Ala kulli hal. Jadi intinya kita niatkan saja, niatkan zikir yang tidak ada untuk mengkhususkan zikir ini di tempat ini, tidak. Diniatkan zikir. Karena kenapa? Kita niatkan bahwasanya apa yang kita ucapkan ini ada hadis yang diriwayatkan oleh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu be. Kalau misal dikhususkan banyak yang kita lakukan ini banyak. Ya, tahlilan malam Jumat. Ya, tahlil malam Jumat tidak dikhususkan Jumat. Tapi yang masalahnya kita kan berkumpul. Setelah itu yang dibaca Yasin. Yasin itu Al-Quran. Dan dalamnya juga kan sholawat-sholawat. Ya, dalamnya ada perkara yang baik. Itu tidak masalah, diperbolehkan. Tapi tidak diajarkan Nabi, boleh dilakukan. Boleh dilaksanakan. Banyak itu ya hadis-hadis ala kulli hal. Jadi ala kulli hal. Boleh kita ngambil pendapat-pendapat yang lain. Begitu juga di antaranya yang paling kuat adalah Imam Nawawi. Maka dalam ada khilaf masalah tentang wajah ya. Wajah yang terbuka di dalam sholat dan di luar sholat. Kalau kita ngikut dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu kalau di luar dalam sholat, dia wajah perempuan kan kebuka. Kalau ketutup tidak sah sholatnya. Di luar sholat wajib ditutup. Tapi kita ngikutnya mazhab Imam Rafi'i malahan. Di dalam sholat kita buka wajah, di luar sholat buka wajah juga perempuan. Itu pendapat Imam Rafi'i. Kalau kita megang yang mu'tamad, mazhab Syafi'i, dalam sholat buka, di luar sholat wajib tutup. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ala kulli hal. Yang penting yang meringankan lah, yang tidak membebankan. Ada sebagian ulama yang membolehkan, tapi termasuk ashabus Syafi'i. Ya, ashabus Syafi'i, Imam Rafi'i sudah kita pakai. Ada yang ditanya lagi? Fadhol. Baknya besar. Sampai tidak 2 kula itu. Tidak.
Berapa liter? 60? Kurang lebih segitu. Tidak sampai dia 2 kula. Supaya sahnya, ya la kulli hal. Hati-hati mandinya. Pelan-pelan, jangan sampai mercik-mercik. Atau yang lebih aman pakai shower. Atau pakai selang. Ya memang harus hati-hati. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau pembahasan tentang tentang air, toharo ini memang agak sulit dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah, itu enteng dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Karena di dalam air sedikit atau banyak, dia tidak musta'mal. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Kita wudhu saja pakai air perasan buah-buahan sah. Misal kita beli tebu, ada air tebu, kita wudhu sah. Mandi juga sah pakai air tebu. Ya, yang penting ya, air tebu atau air kelapa. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sah. Air sedikit juga pendapat Imam Abu Hanifah sah kita mandi. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i dia ihtiyatan, lebih hati-hati di dalam hukum. Maka kalau kita mandi janabah ya pakai shower itu dari atas keran atau pakai selang kita mandi. Atau pakai ember khusus. Ember itu kita taruh di atas. Tapi kalau ngambilnya juga harus hati-hati. Ngambil satu timba itu, siram, ngalir di tangan, kita ngambil lagi nih turun dia ke bawah. Ya, ember. Nah, jadi kalau mau di rumah itu buat baknya agak besar dikit lah. Sampai 217 liter kalau bisa. Jadi kalau kita mau mandi janabah aman. Airnya masuk juga dia tidak musta'mal. Nah, itu antisipasinya seperti itu. Ya tetap hati-hati kita. Hati-hati. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i tidak ada pendapat yang memperbolehkan. Ya kalau air yang sedikit. Karena kalau air yang sedikit itu ketika dia kemasukan kejatuhan najasa, dia otomatis mutanajis air, tidak boleh dipakai untuk bersuci. Untuk wudhu tidak boleh, untuk mandi tidak boleh, untuk masak juga tidak boleh. Kalau dia mutanajis. Nah, kecuali kalau airnya lebih daripada 2 kula. 2 kula fa'aktar atau lebih. Nah, jadi banyak sebagian orang ketika mandi janabah ini was-was dia. Sah tak ya mandi ya? Kadang diulang lagi sekali lagi. Was-was. Nah, jadi was-was seperti itu dihilangkan. Nah, kalau kita mandi janabah khusus taruh ember atau pakai keran atau pakai shower itu. Nah, itu kalau shower itu kan langsung dia. Airnya kan tidak balik lagi. Atau pakai keran. Kalau pakai bak yang kecil itu otomatis airnya masuk ke dalam. Jadi musta'mal. Ada sebagian orang, ada satu orang guru kami cerita. Beliau punya sohib di Mekah itu. Di Mekah itu zaman itu waktu itu air agak susah. Jadi banyak dimasukkan dalam tangki besi itu. Kebetulan sohib beliau ini mandi junub. Baru kemanten baru, mandi junub, was-was dia. Harus mandinya di air yang lebih banyak. Tangki itu berapa liter? Banyak airnya. Dia ngomong sama istrinya, wahai istriku, nanti kalau abang masuk, ya tangan abang kayak gini, tarik. Ya, tarik. Oh, tangkinya tinggi berapa meter? Ya, hampir 3 meter lebih. Nyelup suaminya masuk ke dalam air, suami si istrinya tadi di atas lagi ngelamun. Suaminya tadi tangannya kayak gini. Nggak tahunya tidak bisa berenang. Tenggelam dia mandi junub, akhirnya kelamuan kurang lebih 5 menit lebih meninggal. Karena was-was mandi junub. Nah, jadi kalau mandi janabah, ya ibadah apapun, mau sholat kah dia, mau wudhu kah dia, mau mandi junub, itu jangan was-was. Antisipasinya kalau kita mandi, dikhususkan embernya, ya agak besar sedikit, sudah itu ngambilnya hati-hati. Cuma lebih enak pakai itulah, shower atau pakai keran itu lebih enak. Atau lebih gampang, tidak susah, tidak repot, buat baknya agak besar.
Buat baknya agak besar, biarpun dia masuk, tetap airnya suci dan mensucikan. Ada yang ditanya lagi? Sudah, jangan repotnya nanti. Susah. Ya, dia tuh tidak harus air yang pertama itu keluar, inti niat enggak. Inti hidupin lah air itu sekencang-kencangnya. Air itu sudah ngoyor inti, langsung niat. Ya, kayak gitu. Nah, ini kalau ini fokusnya harus airnya pas keluar itu enggak. Enggak. Inti hidupin sekencang-kencangnya, sudah ngalir ke badan inti, air tadi sudah niat. Nah, itu lirafil hadatsil akbar an jami'il badani fadlillahi ta'ala. Sudah air ngalir sah. Sah itu mandi junubnya. Atau wudhunya juga. Lagi wudhu airnya hidup, sudah kita airnya sudah ke wajah, sudah kita niat wudhu. Itu sah. Jadi bukan harus ini enggak, bukan harus airnya dulu enggak. Yang dianggap itu niatnya, bukan airnya. Ya niatnya tapi berbarengan dengan perbuatan kita. Jadi gambaran imam harus airnya dulu, imam. Iya, enggak. Ayo, ada yang tanyakan lagi? Fadhol. Oh, misalnya di ember, kerannya kita hidupin sampai dia melimpah-limpah. Gitu. Ketika kita mandi, masuk apakah mustakmal atau tidak? Ya, itu pertanyaannya. Ya. Ala kulli hal. Nah, jadi kalau dia bil mukatsarah, ya, dilimpahkan airnya sampai meludak ya, sampai keluar, baru kita mandi janabah. Masuk airnya apakah mustakmal atau tidak? Airnya tidak mustakmal. Sama kayak air di sungai atau di aliran. Itu kan ketika kita mau mandi kan kita duduk di air tersebut, di tengah-tengah air itu. Kita mandinya di situ. Ya, padahal airnya ngalir. Ya, itu tidak dikatakan mustakmal. Tidak dikatakan mustakmal. Boleh mandi junub seperti itu. Karena dia bil mukatsar. Dengan diperbanyak air, maka dia hilang kata mustakmalnya. Biarpun dalam keadaan berwudu. Tapi ada pembahasan tentang niat ikhtirab. Niat menciduk air ketika airnya sedikit. Itu ada kaget insyaallah di akhir-akhir bakal kita bahas tentang niat ikhtirab. Ada yang wudu misalnya, ini satu cangkir airnya misalnya. Wudu cukup enggak kita wudu air segitu? Cukup. Atau misalnya ini dikit nian misalnya, satu ember lah. Satu ember segini, airnya penuh. Kan kurang dari dua kula. Paling berapa liter. Tapi wudunya dia kita celup wudunya. Kita siram. Sudah tuh masukkan lagi tangan kedua, apakah mustakmal atau tidak. Ini ada pembahasannya niat ightirab namanya. Ketika kita niat mencedok air di dalam wadah yang kurang airnya dari 2 kula, air tersebut tidak menjadi mustakmal. Itu ada pembahasan nanti, pembahasan khusus niat ightirab. Ada yang ditanya lagi? Tadi soal apa tadi? Wajahnya 2 atau anggota wudhu misalnya tangan, jari atau tangannya 4 atau tangannya 3 misalnya. Apa yang lebih tersebut wajib dibasuh atau tidak. Nah, itu dijawab minggu depan insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah binatul qubul wal iqbal wa salahi kul hal an Allah yaghfiru dzunub wa yuslih al qulub wa yasturul uyub wa yubarik lana wa lakum fi kulli halin wa fil ahl wal mal wal iyal
ويغفر لوالدينا ووالديكم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتولانا بولايته وأن يحفظنا من شر بريته وأن يحفظنا بتكسيرنا في حقه وفي حق النبي وفي حق أزواجنا وحقوق الوالدين وحقوق جميع المسلمين أن الله يبارك لنا في أوقاتنا وساعاتنا وكلنا وإياكم من ذي معصية إلا إزطاءها من هدي وسنة جل معني كل حد دنيا كل حد مرضية ويشفي أمراضنا ويصحي أرضنا يتل أعمارنا مع بالعافية ويسين سابقتنا استن خاتمنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا ألا لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي أسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه داد تسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.